Oke, terus kita lihat dulu nih pengertian larutan. Larutan itu apa sih sebenarnya? Larutan itu adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, atau misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur, atau sering disebutnya juga kosolvensi ya. Nah, pada larutan itu nggak ada zat yang tidak melarut. Jadi, kalau di larutan semuanya harus terlarut sempurna. Nah, kalau dibilang larutan tuh sebenarnya satu fase atau dua fase. Ya, setelah dia terlarut sempurna, dia menjadi satu fase, tapi sebelumnya dia tetap dua fase ya. Entah itu cair padat karena senyawa yang mau kita larutkan dalam bentuk padatan, atau kita hanya mencampurkan dua larutan, jadi cair-cair gitu ya. Nah, terus paling yang jadi poin penting juga adalah gimana sih cara meningkatkan kelarutan gitu ya. Biasanya lumayan sering ditanyain juga nih. Nah, ada beberapa cara yang bisa digunakan atau bisa dilakukan untuk meningkatkan kelarutan suatu zat. Yang pertama, penurunan ukuran partikel. Udah jelas ya teman-teman. Ketika suatu partikel ukurannya lebih besar, dan ada partikel lain yang ukurannya lebih kecil, maka udah jelas partikel yang ukurannya lebih kecil akan mempunyai luas kontak yang lebih besar dengan pelarutnya. Ketika permukaan yang kontak dengan pelarutnya itu lebih besar, udah jelas pasti kelarutannya akan lebih baik daripada zat yang yang permukaan yang kontak dengan pelarutnya itu lebih kecil ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada dispersi solid, atau menggunakan dua komponen yang berbeda, umumnya matriks hidrofilik dan obat hidrofobik. Nah, ini tuh biasanya yang pakai pembasah ya. Untuk apa? Untuk menurunkan tegangan permukaannya gitu. Atau ada juga yang eh, oh dia tuh senyawanya nggak bisa kena pelarutnya nih. Nah, makanya biasanya kita kasih campuran pelarut lain ya, walaupun bukan termasuk surfaktan. Terus ada juga nih dengan cara pembentukan garam. Udah jelas ya teman-teman, senyawa garam itu eh, akan lebih mudah larut dibanding senyawa base-nya ya. Nah, jadi kalau misalnya obat yang punya sifat asam atau basa itu bisa diubah jadi bentuk garamnya untuk meningkatkan kelarutannya. Contohnya kayak aspirin, teofilin, barbiturat gitu ya. Terus keempat itu pakai kosolven. Nah, eliksir juga sebenarnya termasuk salah satu metode kosolven ya. Untuk meningkatkan kelarutan zat aktifnya maka ditambahkan pelarut lain. Nah, tapi kalau di eliksir udah jelas pelarut yang ditambahkan itu etanol ya. Nah, tapi ada juga pelarut-pelarut lain yang bisa digunakan. Contohnya kayak propilen glikol, gliserol, atau gliserin ya. Itu bisa digunakan sebagai kosolven untuk membantu meningkatkan kelarutan suatu zat. Nah, terus ada juga solubilisasi. Ini juga sama menggunakan zat pembasah atau wetting agent untuk meningkatkan kelarutan zat dengan cara menurunkan tegangan permukaannya antara pelarut dan zat sehingga dapat bercampur. Kalau ini udah jelas, zat pembasahnya itu pakai surfaktan, twin atau spun. Nah, sebenarnya mungkin yang lebih sering dibahas itu kayak masalah di sediaan suspensi, emulsi gitu ya, karena itu adalah sistem dua fase yang masih amat sangat mungkin untuk berpisah atau jadi pecah ya sistem dua fasenya kesetimbangannya. Nah, tapi sebenarnya di sediaan larutan juga ada permasalahan yang mungkin terjadi terkait stabilitas dari sediaannya. Nah, contohnya itu apa? Contohnya adalah caps locking. Nah, ini adalah salah satu permasalahan kestabilan yang umum terjadi untuk sediaan larutan dengan kandungan glukosa yang cukup tinggi, pada umumnya sirup ya. Nah, ketika kandungan glukosanya itu tinggi, terus misalnya udah buka tutup kan, nah nanti si
gula yang tingginya itu tuh bisa mengkristal di pinggir-pinggir botol gitu ya. Nah, solusinya tuh gimana sih? Solusinya biasanya di formulanya itu ditambahkan sorbitol atau gliserol untuk mencegah terjadinya caps locking. Tuh. Oke, selanjutnya ada emulsi. Nah, kalau tadi larutan itu setelah dia terlarut sempurna menjadi satu fase, kalau emulsi itu adalah sistem dua fase. Ya memang setelah jadi sediaan pun dia tetap dua fase, hanya terdispersi ya. Nah, kalau emulsi ini sistem dua fasenya itu cair-cair yang salah satu cairannya itu terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Nah, emulsi itu udah jelas ya, ada tipe yang oil in water atau minyak dalam air, di mana si minyaknya itu terdispersi dalam air. Jadi minyaknya sebagai fase terdispersi dan airnya sebagai fase pendispersi. Nah, terus ada juga nih tipe yang water in oil atau air dalam minyak, di mana airnya itu jadi fase terdispersi dan minyaknya sebagai fase pendispersi. Nanti 2 jam aku tidur. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin ya kalau emulsi itu memang sistem dua fase. Nah, apa sih zat yang bisa membantu kok dua fase cairan yang berbeda itu tuh bisa nyampur gitu kan? Nah, kalau di emulsi itu ada yang namanya emulgator ya. Emulgator itu adalah bahan aktif permukaan yang dapat menurunkan tegangan antarmuka antara minyak dan air dan membentuk film yang mengelilingi tetesan fase terdispersi sehingga mencegah koalesensi. Koalesensi itu apa? Koalesensi itu nanti si partikel-partikel kecil atau tetesan-tetesan kecil dari fase terdispersinya tuh jadi ngumpul lagi ya, bersatu kembali. Nantinya kan kalau udah nyatu bisa membentuk globul-globul yang makin besar dan akhirnya pecah emulsinya ya. Nah, dan terpisahnya fase terdispersi merupakan komponen penting lain dalam pembuatan emulsi. Nah, jenis-jenis emulgator itu sebenarnya yang umumnya dipakai pertama udah jelas surfaktan ya. Pakai twin sama span yang punya nilai HLB atau hydrophile lipophile balance. Berapa sih nilai yang bisa menyeimbangkan antara fase minyak dan fase air dalam suatu emulsi? Kemudian ada juga nih yang termasuk senyawa hidrokoloid. Contohnya gum arab atau PGA, tragakan, alginat, karagenan. Nah, emulsi yang dibikin pakai emulgator jenis hidrokoloid ini umumnya membentuk tipe minyak dalam air karena pembawanya lebih larut dalam air. Oke, nah ngomongin tentang emulsi udah pasti erat kaitannya dengan HLB atau hydrophile lipophile balance. HLB itu apa sih? HLB itu adalah nilai untuk mengukur efisiensi dari emulgator yang digunakan. Ya, semakin tinggi nilai HLB suatu emulgator, maka akan semakin bersifat hidrofil. Maka sebaliknya, semakin kecil nilai HLB-nya, maka akan semakin bersifat lipofil. Jadi udah jelas ya nilai HLB ini tuh menentukan tipe emulsi yang akan terbentuknya tuh apa? Minyak dalam air kah? Atau air dalam minyak kah? Tuh ya. Tapi teman-teman nggak perlu tahu sih, maksudnya nggak perlu hafalin berapa sih nilai HLB dari zat A, zat B. Nggak perlu, karena ya nanti juga dikasih tahu gitu ya. Oke, kalau tadi ketidakstabilan di larutan atau sediaan sirup itu ada caps locking. Nah, sekarang kita coba lihat ya beberapa jenis-jenis masalah atau ketidakstabilan yang umumnya terjadi di sediaan emulsi. Oke, kalau di sediaan emulsi itu jenis-jenis ketidakstabilannya tuh dibagi jadi dua nih. Ada yang reversibel, ada yang irreversibel. Yang reversibel itu berarti
Oh, ketika sediaannya rusak, itu tuh masih bisa balik normal lagi loh dengan pengocokan ringan. Tuh ya, contohnya yang pertama itu adalah creaming, di mana emulsinya tuh memisah menjadi dua bagian. Dengan salah satu bagiannya itu mengandung lebih banyak fase yang terdispersi. Biasanya tuh ditandai dengan si fase minyaknya itu udah mengapung atau jadi agak nyatu di bagian atas gitu. Tapi kalau creaming itu ketika kita kocok atau dispersikan kembali, biasanya dia masih bisa terdispersi kembali. Terus ada juga flokulasi. Nah, ini tuh suatu terjadinya apa sih gitu ya. Flokulasi itu berkumpulnya beberapa tetesan minyak, tapi tidak sampai membentuk tetesan minyak baru seperti coalescence. Jadi nggak sampai membentuk globul yang baru seperti coalescence. Oke, oke. Kemudian, nah kalau yang tadi kan sifatnya reversible ya, yang kayak, oh dikocok juga masih bisa balik lagi kok gitu. Nah, ini yang sifatnya irreversible. Irreversible juga irreversible itu jadi kalau kita kocok tuh ya udah sih, udah nggak bisa balik lagi, emang udah rusak gitu ya emulsinya, emang udah nggak stabil sediaannya. Contohnya, pertama coalescence. Jadi tetesan minyak atau airnya itu udah bersatu, membentuk suatu tetesan baru yang lebih besar atau disebut juga globule ya, tetapi memiliki luas permukaan yang lebih kecil jika dibandingkan dengan tetesan baru tersebut pecah menjadi tetesan-tetesan kecil. Nah, kalau misalnya dibiarin, dia itu bakalan membentuk lapisan sendiri. Jadi ya udah misah aja gitu antara fase minyak dan fase airnya. Terus ada breaking. Breaking itu udah jelas, emulsinya pecah jadi dua bagian. Jadi ya antara fase minyak dan fase airnya memang udah nggak bersatu. Terus ada inversi fase atau perubahan fase. Misal yang asalnya dari fase minyak dalam air bisa berubah jadi air dalam minyak atau sebaliknya. Nah, biasanya ini tuh terjadi karena nggak balance gitu antara fase minyak sama fase airnya. Misal fase minyaknya lebih banyak daripada fase air, tapi tipe emulsinya itu minyak dalam air. Nah, bisa aja seiring dengan berjalannya waktu karena dia nggak stabil, karena fase dispersinya itu jauh lebih banyak dari fase pendispersinya, dia bisa aja inversi fase atau berubah jadinya bukan minyak dalam air lagi, tapi air dalam minyak. Tuh. Ya, kurang lebih seperti ini ya contoh-contohnya. Kan awalnya dia tuh terdispersi merata gitu ya. Nah, kalau breaking udah jelas air sama minyaknya terpisah. Kalau coalescence dia membentuk globul gitu kan, minyaknya udah nyatu. Kalau creaming nih, si gumpalan-gumpalan minyak itu udah naik ke atas. Tapi dia kalau misalnya kita dispersin lagi, kita kocok lagi, masih bisa balik lagi jadi ke awal kayak gini. Kalau misalnya yang flokulasi, dia partikel-partikel minyaknya udah mulai bergabung, tapi nggak membentuk globul yang besar. Nah, sebenarnya kalau untuk eksipien-eksipien dalam sediaan liquid, entah nanti sediaan semi solid, sebenarnya tuh basicnya sama aja ya. Nah, bedanya adalah kalau di emulsi berarti ada yang namanya emulgator gitu ya. Nah, contohnya emulgator tuh twin span, tadi kan gom Arab, peragakan gitu. Nah, terus ada juga nih pengental atau untuk meningkatkan viskositas ya. Contohnya, udah jelas turunan-turunan selulosa kayak HPMC, CMC, NSCMC. Terus ada antioksidan. Contohnya alfa tokoferol atau vitamin E ya. Untuk apa sih tujuannya? Nah, karena kan sediaan-sediaan liquid, sediaan-sediaan semi solid yang banyak mengandung air, itu tuh kan rentan untuk jadi tengik ya, bau tengik. Nah, itu biasanya ditambahkan antioksidan agar tidak berbau tengik. Terus ada pengawet nipagin, nipasol atau metilparaben, propilparaben ya. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu teman-teman?
Kalau belum ada kita next ya. Next ke suspensi. Oke. Kalau misalnya tadi emosi itu sistem 2 fase dari sediaan cair-cair, nah kalau suspensi itu sistem 2 fase juga, ada fase terdispersinya, ada fase pendispersinya, tapi fase terdispersinya itu dalam bentuk padat dan fase pendispersinya dalam bentuk cair, ya. Nah, ada 2 tipe suspensi, ada suspensi yang flokkulasi dan deflokkulasi. Perbedaannya apa? Kalau suspensi yang flokkulasi, dia itu laju sedimentasinya cepat, ya. Cepat nih turunnya, tapi dia cepat juga terdispersi kembalinya. Jadi gampang terdispersi kembalinya. Ketika dikocok, dia bisa homogen lagi. Nah, kalau yang deflokkulasi, laju sedimentasinya memang lambat, tapi sekalinya dia udah mengendap, dia jadi sulit didispersikan lagi. Karena dia udah membentuk cake yang padat. Dan sebenarnya suspensi yang ideal tuh yang seperti apa? Udah jelas ya, yang laju sedimentasinya lambat, tapi dia juga mudah untuk didispersikan kembali, gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi ada emulgator yang membantu untuk mendispersikan fase cair yang satu di fase cair yang lainnya. Kalau di suspensi ada yang namanya suspending agent, ya. Jadi dia adalah suatu bahan tambahan dalam formulasi suspensi yang dapat meningkatkan kekentalan sehingga dapat memperlambat penurunan partikel dalam suspensi, yang bikin si zat padatnya itu bisa terdispersi merata di fase cairnya, gitu ya. Nah, biasanya ada yang ditanyain juga kan, kayak berapa sih volume sedimentasinya, gitu kan. Cara ngitung volume sedimentasi as simple as volume akhir dibagi volume awal ya. Bentar ya teman-teman. Oke, next ke pembahasan serbuk. Nah, jadi biasanya kan banyak ya suspensi-suspensi yang sebelum ditambahkan suspending agent itu harus ditambahkan pembasah dulu karena si serbuknya susah untuk terbasahi ya. Nah, jadi untuk dapat terdispersi dalam medium cair itu si serbuknya harus dibasahin dulu. Untuk apa sih? Jadi di pembasahan itu terjadi penukaran antara udara dengan cairan. Kan biasanya kayak kita kalau misalnya nuangin, air dingin ke kopi kayak suka nggak bisa nyampur gitu kan atau ke susu, kayak susah terbasahinnya gitu. Nah itu tuh yang salah satu fenomena, "Oh kapan sih kita tuh butuh pembasah?" Gitu. Nah, pada pembasahan serbuk itu biasanya ada istilah namanya sudut kontak, ya. Sudut yang dibentuk antara permukaan zat padat dengan cairan. Nah, sudut kontak yang bagus tuh yang kayak gimana sih? Udah jelas yang mendekati nol ya. Harusnya mah serbuknya terbasahi dengan sempurna. Nah, terus kalau sudut kontaknya kurang dari 90 berarti terjadi pembasahan serbuk. Jadi masih efektif gitu ya, si serbuknya masih terbasahi. Tapi kalau sudut kontaknya udah lebih besar dari 90 sampai 180, itu berarti menandakan serbuknya itu sulit untuk terbasahi. Nah, biasanya senyawa-senyawa yang digunakan atau zat-zat yang digunakan sebagai wetting agent itu adalah surfaktan ya. Udah jelas tujuannya untuk menurunkan tegangan permukaan dari si serbuknya biar dia mudah terbasahi. Tuh. Nah, oke, sama aja kayak yang tadi ya.
Eksipien yang digunakan di sediaan liquid. Pertama ada kalau di emulsi twin span itu berfungsi sebagai emulgator, kalau di suspensi twin sama span itu berfungsi sebagai wetting agent atau pembasah ya. Nah, kalau tadi HPM, CSMC, dan turunan-turunan selulosa lainnya berfungsi untuk meningkatkan viskositas, kalau di suspensi mereka berfungsi sebagai suspending agent-nya ya. Terus sama tetap ada antioksidan biar nggak bau tengik itu alfa tokoferol atau BHT, terus ada pengawet nipagin dan nipasol contohnya. Oke. Terus next ada ke sifat aliran suspensi. Sebenarnya bukan sifat aliran suspensi ya, secara umum ya, sifat aliran atau reologi biasa disebutnya. Pertama ada tipe aliran Newton. Aliran Newton itu tipe aliran yang udah jelas ideal ya. Jadi gaya yang diperlukan persatuan luas itu berbanding lurus dengan kecepatan aliran yang dihasilkan. Biasanya aliran Newton itu air ya. Terus ada aliran plastis. Aliran plastis itu yang kayak gimana sih? Nah, dia itu tipe aliran yang nggak melewati kurva titik nol. Nah, tapi dia itu memotong shear stress pada yield value. Dia tuh contohnya kayak krim, salep, si tipe plastis itu ya. Terus, kalau aliran pseudoplastis, dia kurva yang tidak linear, tidak ada yield value, viskositas akan menurun dengan meningkatnya shear rate. Nah, contohnya ya biasanya suspensi emulsi itu mengikuti aliran pseudoplastis. Ya, ketika kita kasih gaya atau contohnya misalnya kita kocok suspensinya, nah viskositasnya jelas akan turun, gitu kan. Terus ada tipe aliran dilatan. Nah, viskositasnya malah meningkat dengan meningkatnya shear rate. Nah, contohnya apa? Contohnya pasta ya. Kayak misalnya teman-teman praktikum bikin pasta. Dia semakin kita gerus, bukannya semakin jadi encer atau konsistensinya menurun, malah dia semakin menggumpal ya biasanya. Tuh. Nah, terus sebenarnya sifat aliran yang ideal untuk suspensi itu yang kayak gimana sih? Udah jelas ya kayak yang tadi kita bahas, sebenarnya kita tuh pengen suspensi yang ngendapnya lama turunnya, tapi pas dikocok gampang gitu ya. Nah, sifat aliran yang idealnya itu adalah sifat aliran tiksotropi. Jadi di mana pas dia didiemin itu dia viskositasnya ya meningkat, maksudnya nggak jadi encer gitu kan. Kalau misalnya viskositasnya meningkat, udah jelas ya laju sedimentasinya jadi melambat. Fase padat yang terdispersinya itu jadi lambat turunnya. Tapi ketika dia diberikan shear rate atau dia dikocok, nah maka viskositasnya akan turun sehingga si sedimennya itu mudah didispersikan kembali hingga membentuk cake yang sulit terdispersi. Gitu teman-teman. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut untuk belajar cara hitung HLB ya. Aku yakin sih teman-teman pasti udah pada paham lah ya cara hitung HLB, tapi di sini kita review ulang aja. Eh, kita samain persepsi. Mungkin ada yang teman-teman masih bingung, boleh ditanyain, dibahas, didiskusiin di sini. Nah, sebenarnya kan ada ya macam-macam cara hitung HLB tuh. Ada yang pakai aligasi, atau ada yang pakai pindahin ruas kiri, ruas kanan, gitu kan. Nah, aku tidak, di sini aku nggak akan maksa kayak, oh kita harus pakai cara yang sama nih, cara A gitu ya. Enggak, terserah aja teman-teman pahamnya pakai cara yang mana. Pakai aja cara yang teman-teman pahamin. Yang penting kita ketemu jawaban yang sama. Karena kan pemahaman orang beda-beda ya. Oke.
Sekarang kita coba dulu nih soal pertama. Contoh, seorang apoteker akan membuat sediaan emulsi sebanyak 100 ml. Membutuhkan nilai HLB 12. Nah, emulgator yang digunakannya itu sebanyak 5 gram. Yang terdiri dari komponen Twin 80 nilai HLB 15 dan SPAN 40 nilai HLB-nya 4,7. Berapa jumlah SPAN yang ditimbang? Nah, di sini kita pakai cara aligasi ya contohnya. Jadi, kita tulis dulu Twin 80 nilai HLB-nya 15. SPAN 40 nilai HLB-nya 4,7. Dengan nilai HLB campuran yang dibutuhkannya itu 12. Nah, di sini kita kurangin lah nilai HLB yang besar dikurangi 12, dapat 3. Terus nilai HLB campuran yang lebih besar dikurangi HLB-nya SPAN, dapat 7,3, dijumlahin dapat 10,3. Terus cara hitungnya berarti bobot SPAN. Yang ditanyain kan berapa jumlah SPAN yang ditimbang, berarti 3/10,3 dikalikan nih jumlah emulgator yang digunakan, 5 gram, dapatlah 1,45. Nah, berarti jumlah Twin yang dibutuhkannya sebenarnya bisa sesimpel 5 dikurangi 1,45. Atau bisa juga dihitung kayak gini, 7,3 dibagi 10,3 dikali 5, dapat 3,54 gram. Gitu. Ini pakai cara aligasi. Teman-teman udah pada paham cara ngitung HLB pakai cara ini? Boleh diulang, Kak, maaf. Oke, dari yang mana nih? Dari awal. Dari yang 7,3-nya, Kak. Oke. Ya, kan pertama kita tulis dulu ya. Misalnya Twin 80 nilai HLB-nya 15, SPAN 40 nilai HLB-nya 4,7. Oke, kita simpen nih nilai HLB campurannya 12 di tengah ya. Oke, udah kayak gitu, kita kurangin. Nilai HLB besar, kita kurangin silang gitu. Nilai HLB besar dikurangi HLB campuran dapatnya 3. Nilai HLB campuran dikurangi nilai HLB yang kecil, dapatnya 7,3. Ya, hasil pengurangan ini kita jumlahin, dapatlah 10,3. Nah, untuk nyari bobotnya, ini yang ditanyain bobot SPAN. Ya, di sini berarti yang SPAN 40 itu kan 3 dibagi 10,3 dikali dengan ini, emulgator yang akan digunakan itu kan 5 gram. Ya, dikali 5 dapat 1,45. Berarti kalau cari twin, berarti ini kan 7,3 dibagi 10,3 dikali 5 gram. Atau bisa juga teman-teman, langsung 5 dikurangin 1,45. Berarti jadilah bobot twin. Gitu ya. Ini kita pakai cara aligasi. Gimana? Ada yang masih bingung? Nggak ada? Nah, terus bisa juga nih pakai cara yang suka pindah-pindah ruas ya. Misal kayak gini. Diketahuinya si komponen emulgatornya itu terdiri dari Twin 80 dengan nilai HLB 15 sebanyak 7 gram dan SPAN 60 dengan nilai HLB 5 sebanyak 3 gram. Yang ditanya berapa nilai HLB campurannya. Itu ya. Nah, gimana sih cara nyarinya? Cara nyarinya, pertama, kita bisa hitung kayak gini. Ini kan total, Bu. Nah, ya. Ini kan berarti total si emulgator yang digunakannya itu sebanyak 10 gram ya. Nih, 10 gram. Berarti bisa kita cari cara dengan cara gini, 7
bobot yang twin 7/10 dikali 15 ditambah 3/10 dikali 5. Dikalikan dengan HLB-nya masing-masing. Ya, nih. Berarti dapatlah nilai HLB campurannya 12. Atau bisa juga dicari dengan rumus kayak gini. Yang bobot HLBA 7 dikali bobot dikali HLBA 7 dikali 15, ya kan? Yang tutup tambah dalam kurung 3 dikali 5 sama dengan berarti bobot campurannya kan sama dengan 10 dikali si nilai HLB. Berarti tinggal ini aja kan, 7 kali 5, 35 tambah 7 kali 15. Wait. 7 kali 25 tambah 16. 105 ditambah 15 ya. Dibagi 10 sama dengan nilai HLB campurannya kan. Nah, berarti berapa tuh? Berarti nilai HLB-nya sama dengan 12 ya. Tuh. Jadi sebenarnya banyak caranya buat ngitung HLB tuh, tergantung teman-teman lebih pahamnya cara yang mana. Boleh pakai cara yang mana aja, yang penting mah nemu jawabannya sama gitu ya. Jangan dipaksain, oh si A pakai cara yang ini, gue juga harus pakai cara yang ini. Nggak harus kayak gitu. Tergantung pemahaman masing-masing aja. Gimana? Ada yang masih bingung buat nyari nilai HLB campuran? Nah, cara-cara yang ini juga biasanya sering dipakai buat yang komponennya dalam persen ya, biasanya teman-teman. Paham teman-teman? Hitung HLB? Paham, Kak. Clear, Kak. Oke. Nanti kita akan bahas ya beberapa soal tentang tadi teknologi sekian solid, sama gimana cara-cara ngitung HLB. Sebelumnya kita lanjutin dulu tentang evaluasi sediaan cair. Ya. Beberapa evaluasi sediaan cair itu diantaranya pertama, ada uji kejernihan ya. Nah, uji kejernihan ini tujuannya apa sih? Tujuannya tuh untuk mastiin larutan yang diuji itu bebas dari pengotor. Ya. Nah, sediaan itu dinyatakan jernih jika kejernihannya sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Atau kalau misalnya sediaannya berwarna, ya. Biasanya kalau larutan berwarna, kita ada pembandingnya juga. Pembanding pakai pembanding larutan yang udah ada warnanya, sesuai dengan warna larutan kita. Ya. Kalau misalnya sediaannya suspensi, emulsi, gimana, Kak? Biasanya kita lihat secara visual aja. Pakai latar belakang hitam untuk melihat partikel-partikel yang berwarna putih kayak gitu ya, atau misalnya pakai latar belakang putih untuk lihat partikel-partikel yang biasanya berwarna hitam tuh. Terus biasanya kita ngecek BJ buat tahu bobot jenis dari suatu sediaan sesuai nggak sih sebenarnya sama spek yang kita harapkan, karena biasanya kan sebelum bikin
sediaan tuh kita udah hitung secara teoritis dulu ya. Nah, nantinya kita pengen tahu dong, oh secara realnya tuh sesuai nggak sih sama hitungan teoritisnya? Tuh. Rumus ngitung BJ seperti biasa kita cek pakai piknometer dengan membandingkan terhadap air. Jadi nanti kita cari dulu nih bobot pikno kosongnya, terus kita cari bobot pikno plus sampel kita, sama bobot pikno plus air. Setelah kita tahu bobot pikno plus sampel dikurangi pikno kosong, kita dapat bobot sampel kita. Terus setelah kita kurangin bobot pikno plus air dikurangi pikno kosong, kita ketemu bobot air. Jadi kita tinggal bandingkan dan dapatlah nilai BJ untuk sediaan kita. Oke. Terus biasanya kita uji juga nih, uji volume terpindahkan. Untuk apa? Untuk memastikan kalau volume sediaan yang dipindahkan dari wadah itu sesuai dengan yang tertera di etiket. Nah, caranya gimana? Pertama, kita pakai 10 wadah ya. Jadi volume rata-rata cairan dari 10 wadah itu harus lebih dari sama dengan 100%. Jadi minimal misal di klaimnya itu 30 mili, ya berarti harus dapat 30 mili ya. Dan nggak boleh ada satu wadah pun yang volumenya kurang dari 95% dari volume yang tertera di etiket. Oh misal ada nih satu wadah yang volumenya tuh kurang dari 95%, apa yang harus dilakukan? Next, lanjutin uji ke tahap 2. Pakai berapa wadah? Pakai 20 wadah. Terus kriteria berterimaannya apa? Volume rata-rata dari 30 wadah itu harus lebih besar sama dengan dari 100%. Ya. Nah, boleh ada satu yang kurang dari 95%, yang dari uji tahap 1 tadi ya. Tapi nggak boleh kurang dari 90% dari volume pada etiket gitu. Jadi sebenarnya ketika di tahap 2 itu tuh udah nggak boleh ada sediaan yang volumenya kurang dari klaim yang ditentukan di etiket gitu ya. Ngukurnya gimana Kak? Ngukur manual pakai gelas ukur ya. Oke. Terus next itu uji viskositas. Uji viskositas sudah jelas buat tahu nilai viskositas dari sediaan kita tuh berapa. Umumnya sih kalau di real life itu kita pakai viskometer Brookfield. Jadi udah pakai alat ya, udah nggak ada hitung-hitungan kayak kita udah ketemu hasilnya berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya di teori biasanya kita pakai viskometer Oswald. Jadi ada perhitungannya ya. Pakai waktu aliran sampel, waktu aliran pembandingnya, massa jenis sampel, dan massa jenis pembandingnya. Kurang lebih sama kayak ngitung BJ, cuman bedanya ini ngitung visko. Oke, terus ke laju sedimentasi. Laju sedimentasi udah jelas kita pengen tahu gimana sih laju sedimentasi endapan dari suspensi kita atau dari sediaan kita gitu kan. Kita kan pengennya sedimentasinya yang pelan ya, yang lambat gitu. Jadi dia tidak mudah membentuk cake gitu, mengendap. Nah, ngitung laju sedimentasi, ngitung volume sedimentasi atau derajat flokulasi itu simple as volume akhir dibagi sama volume awal. Ya. Udah sih segitu materi solid sama liquid. Tuh, kita akan lanjut bahas beberapa soal ya. Kak, maaf boleh lihat slide sebelumnya, Kak? Boleh. Wait. Ke sini, Kak. Ya, Kak. Itu berarti yang T0 itu waktu aliran pembanding ya, Kak? Iya, betul.
T0 dan P0 adalah waktu aliran pembanding, T sama P itu adalah waktu dari si sediaan kita atau sampel. Oke, Kak, thank you. Yuk. Wait, aku skip share dulu. Kita coba bahas beberapa soal dulu ya, teman-teman. Oke. Coba pertama Kak Anggita. Iya, Kak. Coba Kak, kira-kira nih, dari soal ini jawabannya apa menurut Kak Anggita? Seorang formulator mau melakukan proses pengempaan tablet skala lab, terus terjadi masalah cracking, tabletnya terpotong akibat punch bawahnya itu nggak rata. Solusi dari masalah ini tuh kira-kira nambahin apa nih Kak? Pengikat kalau cracking, kalau nggak salah. Nah, Di cross providon itu nggak sih ya? yakin? Bentar. Lupa. Oke. Apa polyvinyl? Bukan ya? Kayaknya itu sih, Kak, yang povidon itu. Coba teman-teman yang lain, cross povidon berfungsi sebagai apa? Binder, Kak, pengikat, benar. Cross povidon loh. Cross povidon. Ya, Penghancur, Kak. betul Kak Rosma. Cross povidon penghancur. Berarti Bedanya sama povidon biasa, Kak? bedanya sama povidon biasa. Kan di sini kalau keterangannya ada sukros, povidon, kopovidon yang bahan pengikat. Kalau cross povidon berarti dia bedanya nggak sama-sama kayak povidon itu ya? Beda. Oh, Maksudnya memang bahan yang berbeda gitu. Dan cross povidon itu berfungsi sebagai penghancur. Coba Kak Rosma, jadi apa dong yang harus ditambahin nih sebagai solusi buat masalah ini? Magnesium stearat, Kak. Nempel kan itu? Ya Allah, ya Rob. magnesium Coba. stearat memberikan Coba yang berfungsi sebagai pengikat. polyvinyl pyrrolidon. Oh, terima kasih Kak Norman. Ya, polyvinyl pyrrolidon ya, PVP. Nah, teman-teman, misal tadi ada yang jawab pati, Kak. Yang mana pati T, guys? Tidak ada pati di sini. Tidak ada amilum. Ya, Akdisol. Akdisol nama dagang dari cross carmelosodium. Cross carmelosodium fungsinya sebagai apa? Penghancur. Cross povidon fungsinya sebagai penghancur. Talek, Mg stearat, biasa kelompok ya. Fungsinya sebagai apa? Anti lengket. Ya, berarti yang berfungsi sebagai pengikat di sini PVP atau polyvinyl pyrrolidon. Dia biasa dipakai sebagai pengikat dalam bentuk kering. Buat granulasi kering. Next ya. Next, Kak Bernada Elisia Nur Fitriani.
Adakah di sini Kak Bernada? Kak Hartanti deh, Kak Hartanti. Coba Kak, kalau laju alirnya 3 gram per detik tuh termasuknya gimana sih sifat alirnya? Baikkah, burukkah? Atau sangat baikkah, sangat burukkah? Mana nih? Kak Nikomang Sriwahyuni? Iya, Kak. Coba Kak, 3 gram per detik tuh masuknya gimana sih sifat alirnya? C, Kak, buruk. Ya, 1,6 sampai 4 masuknya buruk ya. Iya, Kak. Oke, next. Oke, cobalah sekarang Kak Norman lah. Coba Kak, berapa sih rasio Hausner dari data yang ada di soal ini? Bentar ya Kak, ngitung dulu. Oke. Hmm. Satu koma dua Kak. Ya, betul, 1,2. Rasio Hausner cara nyarinya udah jelas ya. Ya. Rho tab dibagi rho bulk ya. Jadi teman-teman tinggal langsung di kalkulator ya kan. Berarti 200 dibagi 75 per 200 dibagi 90 gitu ya. Sesimpel itu. Pasti bisa kalian kerjakan dalam waktu kurang dari 1 menit. Oke. Nggak ada yang bingung ya ngitung rasio Hausner? Aman? Next. Kak Rukiana. Coba Kak Rukiana. Adakah Kak Rukiana di sini? Ada, Kak. Oke. Nih Kak, kalau misalnya industri farmasi mau bikin obat X, zat aktifnya berbentuk jarum, kompaktabilitasnya buruk, tapi bahan X ini stabil terhadap adanya air dan pemanasan. Berarti kita akan pakai metode apa nih untuk proses pembuatannya? Granulasi basah. Ya, tuh, gampang aja ya. Oke, sekarang next Kak Reni emisi Matupang. Coba Kak, dari data yang ada, apa sih kesimpulan dari hasil uji waktu hancur ini? Uji waktu hancur 6 tablet. Datanya seperti ini. Apa kesimpulannya?
Kak Reni ada di sini kah? Iya, Kak. Coba kesimpulannya apa nih, Kak? Eh, D, Kak. Tidak memenuhi syarat karena ada satu tablet yang hancur lebih dari 15 menit. Betul sekali. Udah jelas ya, uji waktu hancur 6 tablet tidak bersalut. Berarti kalau tidak bersalut, syaratnya itu kurang dari 15 menit ya. Nah, di sini ada satu data yang 17,15 menit. Berarti hasil ujinya itu tidak memenuhi syarat karena ada satu tablet yang hancur lebih dari 15 menit. Oke. Kita next. Oke, sekarang next Kak Mahmudi Ramadhani. Iya, Kak. Oke. Kalau tadi uji waktu hancur, sekarang hasil uji disolusi. Gimana coba Kak interpretasi dari hasil uji yang ada? C bukan sih, Kak. Tidak lulus karena ada satu tablet yang kurang dari Yakin. 80%. Syarat uji disolusi tahap pertama apa coba Kak? Yang lain, call friend, ada yang bisa bantu jawab? Syarat pertama Q plus 5%. Jadi jawabannya A, Kak. Ya, betul. Ingat, syarat S1 itu nggak boleh ada satu tablet pun yang kurang dari Q plus 5%. Berarti kalau nilai Q-nya 80%, nggak boleh ada satu tablet pun yang kurang dari 85%. Ya, di sini ada dua data yang kurang dari 85%. Berarti jawabannya tidak lulus karena ada dua tablet yang hasilnya kurang dari 85%. Tuh ya teman-teman. Oke, mari kita next. Oke. Next, Kak Niputu Rizka Kristiani. Iya, Kak. Coba Kak, kalau kita mau ngelakuin uji disolusi buat sampel ini, pakai alat apa nih kira-kira? Yang C ya, Kak. Ya, betul. Sediakan tablet, kita uji pakai alat pedal ya, atau tipe dayung. Next, siapa nih Kak Genesis Simatupang? Lagi. Coba Kak, gimana nih interpretasi dari hasil uji disolusi yang ini? Ingat, ada 12 data, nilai Q-nya 80%. Kak Genesis ada di sini kah? Iya, Kak. Gimana coba Kak?
ini itu tidak lebih dari 1, 2, 3. Sorry guys, barusan koneksi aku terputus. Gimana Kak Genesis? Atau call friend, teman-teman yang lain ada yang bisa bantu jawab? Tadi B, Kak. Ya, betul ya. Dia dinyatakan lulus karena nggak ada yang kurang dari nilai KIP min 15 atau kurang dari 65%. Dan rata-ratanya pun masih di atas nilai KIP ya. Oke. Next, terakhir Kak Nurul Rahmania. Ada di sinikah Kak Nurul? Ada, Kak. Oke, boleh coba dihitung dulu Kak. Oke, Kak. Tunggu bentar ya, Kak. Oke. Jawabannya enggak, Kak. Yakin? Teman-teman yang lain ada yang udah coba hitung juga? Yang A, Kak. Ya, betul. Yang A. Pertama, kan ya, kita cari dulu bobot totalnya. Berarti bobot totalnya kan 40 gram ya. 40 gram dari mana, Kak? Kan kita mau bikin 20 buah, dikali 2 gram. Berarti bobot totalnya 40 gram. Nah, dikurangi bobot aminofilinnya. Bobot aminofilinnya 5%. Teman-teman boleh 5% kaliin dulu sama 2 gram. Baru dikali nilai koefisiennya. Atau boleh juga langsung 5% dikaliin 40 gram. Biar nanti nggak usah kali 20 lagi. Ya, berarti misal kali 5%
kali 40 kali 0,78. Iya. Udah deh dapat hasilnya. 38,44. Coba tadi Kak Nurul gimana Kak? Kok dapatnya 39,1? Lupa masukin 0,78 Kak. Oh, oke. Jangan lupa ya, next-nya 0,78 atau nilai koefisien oleum kakaonya dikalikan ke bobot zat aktifnya. Sini ya. Teman-teman yang lain, ada yang masih bingung ngitung jumlah basis buat supo? Oke, aman ya. Nih. Sekarang kita coba buat lihat contoh soal hitungan HLB. Kak, Hmm. tadi dia dikali 40 ya? Heeh. Kenapa dikali 40? Oh, sebenarnya kan kita mau nyari bobot zat aktifnya ya, Kak. Mm-mm. Nah, tadi itu bisa aja nih, bobot masing-masing supo kan 2 gram. Iya. Ya, bisa aja 5% dikali 2 gram, kemudian kaliin lagi 20, baru dikali 0,78. Bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau langsung, bisa juga. Kan kita Kalau yang contoh yang di suppositoria Kak, yang di buku dikali 15 buah. mana? Di contoh suppositoria yang di buku, Kak, kan tadi jumlah suponya 20. Iya, tapi yang kakak kali 40. Jadi sebenarnya dia kalau ngikutin yang di buku gimana Kak? Kalau ngikutin yang di buku, cari Iya. dulu kan tadi bobot zat aktifnya dalam persen ya. Iya. Cari dulu 5% dikali 2 gram. 5%. Oh, berarti dikalinya itu bukan dikali jumlah yang mau dibuat ya Kak ya? Oh, dikali jumlah yang mau dibuat juga. Jadi, kaliin dulu sama jumlah satu bobot supo, baru dikali jumlah supo yang mau dibuat. Jadi kan, nih Kak, kalau misalnya tadi ya, kan kalau tadi jadi 5 kalau ngikutin cara yang di buku ya, cara yang di buku itu kan 5/100, 5% kan, dikali bobot masing-masing suponya itu 2 gram. Udah nih, aku kaliin 2 ya. Nah, kalau di buku kan dikali 15 karena mau buat 15 buah kan. Nah, tadi di soal 20, berarti kaliin lagi sama 20. Dapatlah 2 gram kan. Baru dikali sama nilai koefisiennya 0,78 gitu kan. Nah, kalau tadi aku langsung nih 5/100 kali 40. 40-nya itu dari mana? 40-nya itu dari yang 2 gram kali 20. 2 gram kali 20-nya itu kan bobot masing-masing supo dikali 20 buah. Jadi sama aja dapat hasilnya 2 gram. Baru dikaliin 0,78. Gitu.
Gimana? Masih bingung nggak? Mau dibuka lagi slide pertanyaannya, Kak? Gimana, Kak Genesis? Ya udah Kak, makasih Kak. Oke. Kak, boleh dikasih soal baru lagi nggak, Kak, biar lebih paham lagi? Oh, mau hitung bobot supo lagi? Iya, biar lebih paham lagi, Kak, untuk menghitungnya. Wait, aku buka lagi slide tadi ya. Kita coba modifikasi dari soal ini aja ya. Nih, coba. Kalau zat aktif yang terkandungnya 2%, terus kita mau bikinnya 15 buah. Misalnya, dengan bobot masing-masing suponya 3 gram. Berapa nih kira-kira jumlah basis yang harus ditimbang? 45 kurang 2%. Tadi dikali 45 kali 4,95 ya, Kak. Masa 44,95, Kak? Oh iya, bentar. 2/100 kali 3 dikali 15 dikali 14,76 ya, Kak? Hah? Kok jadi 14? 4,29, Kak. Ya, betul. 4,29. Tadi siapakah yang 14 jawabannya? Nih, mana kita hitung bersama ya, teman-teman. Pertama kan kita cari dulu bobot total ya. Bobot total. Nih, bobot total kan berarti 3 gram dikali kita mau bikinnya 15 supo. 15, Aduh, 45. sama dengan 45. Terus, kedua, kita cari bobot dari zat aktif ya. Zat aktif berarti bobot zat aktif itu kan kita carinya 2% dikali bobot satuannya kan 3 gram ya. Kali 3 gram. Terus kalilah kita mau buatnya 15 supo, 15 buah ya. Terus dikalikan lagi dengan koefisien oleum kakao untuk aminofilin itu 0,78.
Berapa nih dapatnya? Itu biasanya dari 0,702. Berapa, Kak? 0,702. Oh, kalau sudah dihitung terakhir ya. Nanti dikali 5 kan? Iya, betul. 0,702. 702. Oke, nah berarti ketiga kita baru tahu kan bobot basis ya. Basis sama dengan 45 kan? Kurangi zat aktif. Betul. 45 dikurangi 0,702. 0,702. Ya. Dapatlah hasil yang tadi. Gitu, kalau penjelasan panjangnya. I love you. Bye-bye. I love you. Gimana? Ada yang masih bingung? Kak, berarti bisa pakai yang cara kakak tadi kan ya? Yang Bisa. 45 langsung kali 2% kali 3 gram. Jadi ininya Iya. nggak dijabarin kayak gini, langsung masukin Iya. 45. Iya, makasih Kak. Ya, tapi teman-teman, aku ngitung kayak gitu, kalau misalnya teman-teman, bingung nih, kadang dapat 40 atau 45 dari mana? Nggak apa-apa, pakai cara ini aja. Nggak perlu pengen ngikutin cepat, tapi jadinya salah. Yang penting mah bener ya. Ntar juga lama-lama semakin udah kebiasa, nanti menyesuaikan sendiri kok. Oke? Aman? Udah paham? Paham Kak. Oke. Mari kita beralih ke HLB ya. Bayo, kita sama-sama lah ya ngerjain semuanya, coba ngitung bareng-bareng ya. Soal pertama, kita mau bikin krim pakai kombinasi emulgator 5 bagian twin 80 dengan nilai HLB 15 dan 2 bagian span 20 dengan nilai HLB 4. Berapa nih nilai HLB campuran krim tersebut? Coba dihitung dulu teman-teman. I love you. Bye-bye. I love you. 11,86 Kak. Ya, betul. 11,86. Nih ya teman-teman, kita bahas. Nah, seperti yang tadi aku bilang, banyak kok cara buat ngitung HLB ya. Nih, pertama, teman-teman bisa cari pakai cara yang pindah-pindah ruas ya. Kayak gini kan, rumus aslinya itu kan HLB campuran dikali bobot total emulgator sama dengan nilai HLB 1 kali massa emulgator 1 tambah HLB 2 kali massa emulgator 2. Kalau kayak gini berarti kan nilai HLB campuran yang ditanyain dikali bobot totalnya 7 sama dengan 15 dikali 5 ditambah 4 kali 2.
Berarti nilai HLB campurannya itu 83 dibagi 7. Dapatlah 11,86. Atau teman-teman juga bisa cari dengan cara, tadi kan 5 bagian dan 2 bagian, berarti totalnya 7 kan? Bisa cari dengan cara 5/7 kali 15, hasilnya berapa, ditambah 2/7 dikali 4, hasilnya berapa, baru dijumlahin. Dapatlah 11,86. Gitu. Gimana? Masih ada yang bingung hitung HLB campuran? Jadi ada beberapa cara, tapi teman-teman nggak harus terpatok, oh harus ngikut cara yang A. Nggak, tergantung. Teman-teman pahamnya pakai cara yang mana, pakailah cara yang teman-teman paham. Gitu. Maaf, saya kan baru Ya. masuk. Jadi saya belum paham-paham banget. Bisa Gimana, diulang, Kak? Kak? Saya kan baru masuk ini Zoom. Oke. Jadi belum paham-paham banget. Ini ya, dari soal ini ya, Kak. Oke, kan soalnya gini ya, kita mau bikin krim. Pakai kombinasi emulgatornya itu 5 bagian twin 80 dengan nilai HLB 15 dan 2 bagian span 80 dengan nilai HLB 4. Yang ditanyain adalah nilai HLB campurannya berapa, gitu kan? Nah, buat ngitung nilai HLB campuran ini kita bisa pakai beberapa cara. Ya, cara yang pertama itu dengan pakai rumus ini. Jadi rumusnya adalah nilai HLB campuran dikali total emulgator, total bobot emulgatornya ya, sama dengan nilai HLB 1 kali massa emulgator 1 ditambah nilai HLB 2 kali massa emulgator 2. Kalau misalnya ada komponen emulgator yang ketiga, berarti ditambah lagi HLB 3 ditambah massa emulgator yang ketiga, gitu ya. Nah, kan diketahui tuh total bobot emulgatornya itu 7. Berarti masukinlah ke rumus ini 7. Ya. Terus nilai HLB 1 kali massa emulgator 1. Ini kan tadi 5 bagian dengan nilai HLB 15. Berarti masukinlah 15 kali 5. Ya. Terus spannya 2 bagian dengan nilai HLB 4. Berarti masukinlah 4 dikali 2. Nah, jumlahinlah ini. 15 kali 5 ditambah 4 kali 2. Dapat 83 dibagi 7. Nah, hasilnya 11,86 berarti nilai HLB campurannya. Terus yang kedua, bisa pakai cara kayak yang buat ngitung persentase ya. Berarti kan ini 1 5 bagian, yang satunya lagi 2 bagian. Totalnya kan 7 ya. Berarti caranya 5/7 dikali nilai HLB-nya ini 15 kan. Di sini hasilnya berapa? Terus ditambah ini 2/7 dikali nilai HLB-nya 4. Hasilnya berapa? Baru dijumlahkan. Dapatlah ini nilai HLB campurannya. Gitu. Oke. Aman, guys? Aman, Kak. Oke, kita next ya. Oke, sekarang coba nih hitung berapa jumlah span 40 yang diperlukan. Coba hitung dulu ya.
Kemarin tuh kata Bu Nujo kan Kak, kalau soal kayak gitu jangan berpatokan sama gambar Kak. Berapa teman-teman dapatnya? Tiga 3,65 ya, Kak? Sepertinya aku salah, harusnya 8,85 enggak sih guys? Kayaknya aku ketuker deh. Yang ditanya span kan ya, Kak? Iya. Nih, kita kesini ya guys. Mana? Ini. Gimana yang lain? Ini pakai cara aligasi yang tadi ya. Ini twin, ini span. Di berapa di sini? Twin 15, span 4,7. Nilai HLB campurannya 12. Ya, berarti di sini 3. Di sini 7,3 Kak. ya 7,3. Tambahin 10,3. Jangan lupa tadi bobot total emulgatornya itu 5% ya. 5% dari 250 mili dicari dulu dapatnya 12,5 gram. Ya. Berarti spannya sama dengan 3 per 10,3 kali 12,5. Betul. Kali 12,5. Dapatlah nilainya begini. Oke, ada yang masih bingung teman-teman?
Kak, boleh lihat soalnya lagi nggak, Kak? Boleh. Nih. Udah teman-teman? Ada yang masih mau ditanyain? Udah cukup paham? Paham, Kak. Oke. Sekarang, coba kita next untuk cari nih, berapa bobot twin yang harus ditimbang? Enam 6,66 Kak. 6,66. Mari kita lihat. Ya, bobot homologatornya 2% dari 500 ya. Tapi 500-nya ke 500 liter. Ingat, berarti 10 kilo. Terus seperti biasa, kita hitung 12 kurangi 6. Nih, nilai HLB-nya untuk nilai HLB campurannya dikurangi nilai HLB kecil ya. Terus nanti ditambahin hasil nilai HLB besar dikurangi nilai HLB campuran. Udah dapat totalnya berapa, terus yang twin bagiin dikali dengan bobot 10 kilo. Dapat 6,66. Sebenarnya sama aja sih caranya ya guys. Cuman yang jadi concern di sini itu adalah satuan ya. Teman-teman jangan sampai terkecoh sama satuannya. Gitu. Nah, ngitung-ngitung HLP, ada yang masih bingung?
Udah cukup? Dari aku clear, Kak. Oke, yang lain teman-teman aman? Teman-teman, aku share link absen di grup. Mohon diisi ya. Nanti teman-teman ketik aja namanya sama asal universitasnya dari mana dan tinggal checklist di sesinya. Jadi itu udah ditandain ada sesi 1, ada sesi 2. Teman-teman tinggal checklist aja di sesi berapa teman-teman join. Itu ya. Lalu bentar ya, lagi refresh link kuisnya. Oke. Oke, teman-teman bisa join link buat post test di link yang udah aku kirim di grup. Nanti jam 20.55 kita mulai kuisnya sambil nunggu teman-teman join dulu. Kalau lebih cepat lebih baik sih teman-teman.
Oke, teman-teman, ada yang masih mau ditanyain? Nanti aku telepon. Ini udah pada selesai kuisnya, teman-teman. Sudah, Kak. Oke, kalau kuisnya udah selesai, jangan lupa isi link absensinya. Nanti materinya aku share di grup. Mungkin kalau dari aku udah cukup sih, segitu aja buat pertemuan kali ini. Dari teman-teman masih ada yang mau ditanyain? Kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, berarti pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Malam, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Ya, sama-sama, Kak.